Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mbak Inaya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori kelompok terbungkam. Di sini saya Fikri Algani bersama teman-teman saya yaitu Fadia Azra, Fadia Andini, Raka Kansa, dan Syarifah Fauzia akan memandu teman-teman semua untuk memahami tentang teori kelompok terbungkam ini. Sebelum memasuki pembahasan kita tentang teori kelompok terbungkam ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin pembahasan kita agar teman-teman dapat lebih mengerti penjelasan kita selanjutnya. Kami akan mulai dengan pengenalan teori kelompok terbungkam ini, akan kita lanjutkan dengan asal-usul, lalu make up, lalu asumsi, dan proses pembungkaman, lalu strategi resistansi. Pembahasan ini akan kami tutup dengan integrasi dan kritik tentang teori kelompok terbungkam ini. Saya Syarifah Fauzia akan menjelaskan apa itu teori kelompok terbungkam atau yang dalam bahasa Inggris disebut Muted Group Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok yang tidak dominan kesulitan menyampaikan atau mengartikulasikan pemikirannya karena sistem bahasa yang gagal merepresentasikan pengalamannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena sistem bahasa dirancang utamanya oleh kelompok dominan untuk merepresentasikan pengalamannya sendiri. Cherish Kramery, yaitu peneliti yang mengembangkan teori ini dalam bidang ilmu komunikasi, mengatakan bahwa perempuan sebagai anggota kelompok tidak dominan tidak dapat sebebas dan semampu laki-laki untuk mengatakan apa yang ia ingin katakan, kapan dan di mana, karena kata dan normanya diformulasikan oleh kelompok dominan. Kelompok kami mengambil contoh perceraian penyanyi Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya, Angie, pada tahun 2014 silam. Dengan teori ini, Ayu Ting Ting, yaitu seorang perempuan dan akan menjadi single mother, adalah kelompok tidak dominan. Alasan ia cenderung bungkam dan tak banyak mengungkapkan pemikirannya dapat dijelaskan dengan teori ini sebagai gagalnya sistem bahasa dalam merepresentasikan pengalaman Ayu Ting Ting dengan baik. Sebaliknya, Angie dan pengacaranya Hotman Paris yang merupakan anggota kelompok dominan dapat melontarkan kata hamil di luar nikah, tidak patuh pada suami, kepada Ayu Ting Ting. Sepasang antropolog sosial yaitu Edwin dan Shirley Ardner telah menuliskan tentang teori ini sebelum selanjutnya Kramery mengembangkan teori dalam bidang ilmu komunikasi. Edwin berkata bahwa kelompok yang berada di posisi atas hierarki sosial akan menentukan sistem komunikasi, sedangkan yang di bawah harus menyesuaikan diri. Shirley beranggapan bahwa perempuan terbungkam seiring dengan ketulian laki-laki, maksudnya walaupun perempuan sudah berbicara, tetap tidak akan didengar. Lama-kelamaan, perempuan akan berhenti mencoba mengartikulasikan pemikirannya, sampai-sampai berhenti memikirkannya. Karena sistem bahasa tidak dapat merepresentasikan pengalaman kelompok yang tidak dominan dengan baik, mereka kesulitan untuk mengartikulasikan isi pemikirannya, lalu cenderung bungkam. Maka saat ingin menyampaikan pikirannya, kelompok terbungkam harus mengesampingkan pengalamannya dan menyesuaikan diri dengan pengalaman kelompok dominan. Jika kita lihat figur yang ada pada slide presentasi ini, garis untuk kelompok terbungkam putus-putus. Ini menandakan bahwa artikulasi bagi mereka berjalan tidak langsung dan tidak sempurna. Oke, sekarang saya Fadia Andini akan menjelaskan tentang make-up of mute group theory. Jadi, teori ini itu tidak hanya berfokus pada wanita sebagai kelompok terbungkam. Menurut Mark Orbe dan Michael Hector, teori ini juga berlaku pada kelompok marginal atau kelompok yang tidak dominan. Orbe beranggapan bahwa di Amerika Serikat, kaum Eropa Amerika, laki-laki, heteroseksual, muda, Kristen, kelas atas ataupun menengah, itu adalah kelompok dominan yang dimana memiliki kekuasaan di dalam suatu budaya. Di luar dari yang disebutkan tadi, merupakan kelompok marginal yang tidak memiliki kekuasaan besar seperti yang dimiliki oleh kelompok dominan. Nah, menurut Martin dan Nakayama, kelompok marginal itu sendiri adalah kaum Afrika Amerika, gay, lesbi, tua, dan juga kelas bawah. Namun, ada penelitian lain yang menyimpulkan bahwa laki-laki pernah menjadi kelompok marginal, seperti penelitian dari Radhika Chopra yang dimana ia beranggapan bahwa ayah pernah menjadi kaum marginal. Chopra mendebatkan wacana dari buku Nancy Cordero pada tahun 1987 dengan judul The Reproduction of Mothering yang kurang lebih membahas tentang wacana pengasuhan oleh ibu, sehingga hal ini mereduksi sang ayah sehingga kehadirannya dinyatakan sebagai ketidakhadiran, berbeda dengan ibu yang memiliki peran vital.
Penelitian Chopra ini juga mengacu pada para ayah pada zaman kolonial awal Amerika Serikat yang sangat terlibat dalam mengajar anak seperti membaca, menulis, maupun pengajaran moral dan agama, atau yang lebih mudah dikenal sekarang itu seperti ayah rumah tangga yang mengurus anaknya sendirian. Karena teori ini sangat berfokus pada pria dan wanita, seringkali terjadi salah tafsir antara jenis kelamin dan gender. Untuk itu penting untuk mengklarifikasi istilah jenis kelamin dan gender. Dikutip dari West dan Turner, istilah kata jenis kelamin biasanya untuk menunjukkan kategori biologis pria dan wanita yang ditentukan dengan adanya kromosom XX untuk wanita dan kromosom XY untuk pria. Sedangkan gender didefinisikan sebagai perilaku yang dipelajari yang membentuk feminitas dan maskulinitas dalam suatu budaya. Biasanya ini merupakan hasil dari konstruksi sosial. Saya Fadia Azra akan menjelaskan mengenai asumsi dari teori kelompok terbungkam. Terdapat 3 asumsi yang disusun oleh Cherise Krameré mengenai teori ini dengan 3 hal yang mendasari masing-masing asumsi, yaitu perbedaan persepsi berdasarkan gender, dominasi laki-laki, serta proses translasi perempuan. Asumsi pertama didasari oleh perbedaan persepsi berdasarkan gender, di mana dunia merupakan tempat yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dan perbedaan tersebut muncul akibat perbedaan pembagian kerja di antara keduanya. Asumsi ini melihat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pembagian kerja yang berbeda, dan membuat masing-masingnya memiliki perbedaan pandangan dan pengalaman berdasarkan pembagian kerja tersebut. Pembagian kerja ini dimulai pada abad ke-18 dan 19 di negara barat, di mana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan di dalam rumah atau ranah privat dan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah atau ranah publik. Perbedaan tanggung jawab yang kontras antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai polarisasi gender oleh Sandra Byrne. Asumsi ini melihat bahwa pembagian kerja yang berbeda membuat perempuan dan laki-laki juga diperlakukan secara berbeda ketika di dunia luar. Ketika orang-orang memiliki pekerjaan yang berbeda, mereka cenderung melihat dan memahami dunia dengan cara yang berbeda pula. Selain itu, perbedaan pembagian kerja serta pengalaman yang didapatkan juga menciptakan kosakata berbeda antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, laki-laki menciptakan istilah seputar kebiasaan minum dan kompetisi, sedangkan perempuan menciptakan kosakata mengenai hubungan dan isu-isu personal seperti penampilan. Kemudian ada asumsi kedua yang didasari oleh dominasi laki-laki. Asumsi kedua ini adalah laki-laki berada pada kelompok politik dominan, sehingga pengalaman mereka dijadikan preferensi pengalaman perempuan. Laki-laki memiliki kuasa dalam menanamkan suatu kejadian sosial dan pengalaman perempuan seringkali tidak ternamai. Teori kelompok terbungkam melihat ketidakmampuan perempuan dalam menyampaikan kejadian yang dialaminya dengan sudut pandang yang berbeda, di mana menurut teori ini ketidakmampuan perempuan dalam menyampaikan pengalamannya bukan disebabkan oleh pengetahuan mereka yang kurang, melainkan karena tidak responsifnya bahasa dalam mengekspresikan pengalaman mereka. Asumsi ketiga dari teori ini didasari oleh proses translasi perempuan, yaitu perempuan perlu mentranslasikan atau menerjemahkan suaranya ke dalam kosakata yang diciptakan oleh kelompok dominan agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Perempuan memiliki tugas untuk mengkonseptualisasikan pemikirannya, kemudian memindai kosakata untuk pemikiran tersebut agar dapat dipahami dan sesuai dengan logika laki-laki. Misalnya, kata pelecehan seksual belum ada sampai pada tahun setelah 1970. Hal ini membuat perempuan di tahun sebelum 1970 yang mengalami kejadian yang kita kenal sebagai pelecehan seksual tidak dapat menamai kejadian yang mereka alami di masa itu. Berbeda dengan kita yang hidup di era modern, dengan pengalaman yang tergolong sebagai pelecehan seksual ini, membuat serangkaian pengalaman tersebut memiliki kategori khusus, yaitu pelecehan seksual, yang menjadikannya sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius. Selanjutnya, kita masuk ke pembungkaman yang dapat dilakukan oleh perempuan. Jadi nggak selamanya pembungkaman itu dilakukan oleh pihak yang mendominasi atau laki-laki, karena dapat dilakukan juga oleh perempuan. Di sini, Houston dan Krameré melakukan observasi terhadap perbincangan antara perempuan kulit putih Eropa Amerika dengan perempuan kulit hitam Afrika Amerika. Di mana dalam perbincangan tersebut,
perempuan kulit putih menilai cara bicara perempuan Afrika Amerika ini tergolong konfrontasional, dan pihak perempuan Afrika Amerika ini mencerna penilaian tersebut sebagai bicaralah seperti aku atau aku tidak akan mendengarmu. Nah, observasi terhadap perbincangan ini menunjukkan bahwa pembungkaman terjadi dengan mencegah perbincangan dan membentuk serta mengontrol cara bicara orang lain. Nama saya Raka Kansa dan saya akan menjelaskan proses kebungkaman. Inti dari teori kelompok terbungkam adalah bahwa anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang tidak jelas. Robin Sharif mengamati bahwa pembungkaman terhadap kelompok tidak bersuara yang terjadi adalah fenomena sosial. Tidak seperti kegiatan pidato yang tidak membutuhkan lebih dari satu orang pembicara atau aktor, pembungkaman terjadi dengan proses tersendiri karena adanya kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu dan kelompok yang sadar akan kelemahannya. Sehingga kebungkaman dicapai melalui pemahaman sosial tentang siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang tidak. Kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut memiliki beberapa metode atau proses untuk membungkam kelompok lainnya. Proses pertama adalah ejekan. Menurut Houston dan Kramare, ucapan perempuan sering diremehkan oleh laki-laki. Laki-laki melabeli perempuan sebagai tukang ngoceh, tukang gosip, tukang ngomel, dan tukang menggerutu. Laki-laki juga mengklaim bahwa perempuan sering membicarakan hal-hal yang tidak berarti, dan mereka sendiri mengklaim bahwa mereka tidak bisa mengerti kenapa perempuan bisa menghabiskan waktu begitu banyak atau begitu lama di dalam telepon bersama pacar atau teman mereka. Laki-laki juga menganggap bahwa kekhawatiran perempuan itu remeh dan tidak penting untuk didengar. Bahkan dalam konteks medis, perawat perempuan melaporkan bahwa dokter mereka ada yang mengejek atau meremehkan kekhawatiran mereka terhadap pasien. Namun, di samping hal itu, perempuan diharapkan bisa menjadi pendengar yang baik bagi laki-laki. Nah, tetapi beberapa perempuan juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki selera humor, dan ini adalah celah dan kesempatan bagi laki-laki untuk mengejek perempuan. Nah, dari ejekan inilah pembungkaman bermula. Proses kedua adalah ritual. Banyak ritual sosial atau upacara adat yang menyiratkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan memiliki efek membungkam perempuan. Salah satunya adalah dalam pernikahan. Di beberapa daerah, banyak perempuan yang diharuskan untuk memakai nama belakang suaminya setelah ia menikah. Karena menurut adatnya, tidak sah jika perempuan masih mempertahankan namanya sendiri setelah menikah. Proses ketiga adalah kontrol. Para peneliti telah mencatat bahwa pria mengendalikan banyak keputusan. Seperti apa yang masuk ke dalam buku sejarah, membuat sejarah perempuan jarang tersentuh. Selain itu, media juga dikendalikan oleh laki-laki. Pembicaraan dan kontribusi perempuan untuk mendapatkan liputan lebih sedikit daripada laki-laki. Selain itu, banyak praktik komunikasi menempatkan laki-laki sebagai pusat dan perempuan sebagai penurutnya. Misalnya, laki-laki lebih banyak berbicara daripada perempuan dalam interaksi lawan jenis. Perilaku komunikasi yang membuat pria tetap memegang kendali adalah interupsi. Ketika pria mengganggu perempuan, perempuan sering beralih untuk berbicara tentang topik apapun yang diangkat oleh pria sebelumnya. Pria sering kembali ke apa yang awalnya mereka bicarakan. Selain itu, Victoria de Francisco pada tahun 1991 telah menyimpulkan bahwa pria sering gagal dalam pembicaraan bersama pasangannya. Mereka menolak untuk mempertimbangkan apa yang perempuan bicarakan dan mengalihkan pembicaraan ke topik pilihan mereka sendiri. Proses keempat adalah kekerasan atau gangguan. Dari kontrol yang dominan pada laki-laki, perempuan menjadi tidak memiliki akses gratis dalam kehidupan sosialnya. Mereka sering mendapat ancaman verbal yang terkadang diklaim oleh laki-laki sebagai pujian biasa. Sekarang saya Fadiandini akan menjelaskan tentang strategi perlawanan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa teori ini adalah jenis teori kritik yang tidak hanya menjelaskan fenomena seperti pembungkaman wanita, tetapi juga menyuarakan perubahan dalam status quo yang ada.
Nah, untuk itu, Houston dan Kramer menyarankan beberapa strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah strategi perlawanan. Strategi perlawanan sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara nih. Yang pertama, yaitu menyebutkan strategi-strategi pembungkaman. Pada tahapan ini, kita dapat mencoba mengangkat isu-isu mengenai apa penyebab kelompok terbungkam. Ini juga dapat diperkuat dengan menyebutkan strategi-strategi pembungkaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti pada kasus Ayu Ting Ting yang dimana strategi pembungkaman yang dilakukan adalah dengan cara mengejek Ayu yang hamil di luar nikah. Dengan demikian, diharapkan cara ini tuh dapat menarik perhatian khalayak dan dijadikan sebagai bahan diskusi. Strategi perlawanan berikutnya dapat dilakukan dengan cara mengambil kembali, mengangkat, dan mementingkan wacana yang dianggap sepele. Seperti misalnya mencoba untuk tidak meremehkan wanita yang dilecehkan. Lalu yang terakhir adalah dengan cara menciptakan bahasa baru bagi pengalaman gender yang unik. Seperti menciptakan bahasa baru yang berasal dari pengalaman apa yang telah wanita lakukan, agar mereka juga dapat menceritakan pengalaman mereka. Secara garis besar, banyak sekali bahasa-bahasa atau kata-kata yang cenderung lebih dikuasai oleh kelompok dominan. Seperti misalnya penggunaan kata he sering dipakai untuk mengganti kata orang ketiga yang tidak pasti. Hal ini dikarenakan dominansi laki-laki itu sangat besar dibanding wanita. Untuk itu, wanita diharapkan dapat menciptakan bahasa baru. Misalnya, sebelum adanya kata pelecehan seksual tuh, wanita tidak mampu menceritakan pengalaman mereka dan menganggap bahwa pelecehan itu hal yang wajar, sehingga muncullah kata pelecehan seksual yang dapat melawan kebungkaman wanita yang telah dilecehkan. Dari ketiga cara tersebut diharapkan strategi perlawanan ini pembungkaman tuh dapat dilawan. Selanjutnya, saya Fikri Algani akan menjelaskan integrasi teori kelompok terbungkam ini dengan konteks komunikasi, pendekatan penelitian, dan tradisi komunikasinya. Konteks komunikasinya adalah kultural karena teori ini berbicara tentang kelompok yang dominan dan tidak dalam masyarakat secara luas dan umum. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang dipakai adalah kritikal. Pendekatan ini terasa kental dalam studi teori kelompok terbungkam karena seperti yang West dan Turner katakan, teori ini menunjukkan permasalahan dalam status quo dan memberikan arahan serta saran untuk mengubahnya. Setelah itu, tradisi komunikasi yang digunakan dalam teori ini adalah semiotika dan kritikal. Kritikal ini seperti yang juga dibahas di pendekatan penelitian ya. Sedangkan semiotika karena teori ini menyorot kelemahan bahasa sebagai tanda yang dibuat kelompok dominan dalam melayani penuturnya yang bukan berasal dari kelas itu. West dan Turner juga menyampaikan evaluasinya terhadap teori ini, yaitu kegunaan dan uji waktu. Teori kelompok terbungkam dikritik tidak memiliki kegunaan karena kritikus melihat bahwa semua laki-laki juga semua perempuan ya sebenarnya secara esensial juga serupa. Beberapa mengatakan pengaruh besar terhadap kelompok terbungkam juga datang dari hal lain seperti umur, status etnis, dan pola pengasuhan. Beberapa yang lain tidak menyetujui sama sekali karena baik individu maupun kelompok itu dinamis, terus berubah. Teori ini seperti mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat esensial yang tak bisa berubah, padahal sebenarnya sifat itu hal yang berubah seiring berjalannya pengalaman. Lebih lanjut, kritik juga datang dari mereka yang menunjukkan bahwa perempuan yang pandai berbicara sama sekali tidak terbungkam di banyak forum publik yang ada. Dalam evaluasi terkait uji waktu, para kritikus menyampaikan bahwa teori ini tidak kunjung diperbaharui dari puluhan tahun yang lalu, sehingga tidak terkumpul bukti empiris yang cukup untuk memperkuat teori ini. Tetapi, terlepas dari kritiknya, West dan Turner menyimpulkan bahwa teori ini membuat kita berpikir lebih jauh mengenai bias dalam bahasa, juga menjelaskan permasalahan yang dialami perempuan atau kelompok kelas bawah lainnya dalam mengutarakan pemikiran mereka. Terima kasih, sekian presentasi kami tentang teori kelompok terbungkam ini. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian pembahasan ini, teman-teman dapat membuat kritik ataupun saran ataupun pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami hingga selesai dan sampai jumpa teman-teman. Oh iya, jangan lupa cuci tangan ya.